Halo kawan belajar, berjumpa kembali dengan Bu Risa pada kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Bu Risa akan mengajak kawan belajar untuk belajar tentang cerita fantasi. Kita akan memahami ciri-ciri cerita fantasi dan mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Sebelumnya, Bu Risa ingin bertanya kepada kawan belajar. Apakah kawan belajar di sini pernah membaca atau menonton cerita ini? Ya, Bu Risa yakin kawan belajar di sini pernah membaca atau menonton cerita-cerita tersebut. Perlu kawan belajar ketahui bahwa cerita-cerita tersebut merupakan cerita fantasi. Selanjutnya, Bu Risa akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Memahami ciri-ciri cerita fantasi. 2. Menentukan tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Ya, kawan belajar, apa saja sih ciri-ciri dan unsur-unsur cerita fantasi tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Cerita fantasi merupakan sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal tapi bersifat imajinatif dan khayali. Biasanya, cerita fantasi itu menggunakan latar atau setting, penokohan, dan konflik yang tidak realistis, terkesan dilebih-lebihkan dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Ciri-ciri cerita fantasi. 1. Mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau kegaiban yang tidak dapat ditemui di dunia nyata. Kalaupun cerita fantasi tersebut menggunakan tokoh atau latar dari dunia nyata, pasti ada modifikasinya. 2. Memiliki ide cerita yang unik. Ide cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayali yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Nah, tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Nah, futuristik ini berkaitan dengan masa depan. Contoh, pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Petualangan di balik pohon kenari yang melemparkan tokoh ke zaman Belanda. Kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada 100 tahun mendatang. 3. Menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada 2 latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian-rangkaian peristiwa menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, ada tokoh bernama Nono. Dia bisa mengalami kejadian pada beberapa latar, yakni latar waktu liburan di Wulingi, latar zaman Belanda, dan sebagainya.
Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. 4. Sifat tokoh unik dan memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu, dan tokoh juga dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Nah, ini bisa waktu masa lalu atau waktu masa yang akan datang. Selanjutnya, 5. Bersifat fiksi atau imajinatif atau khayali. Cerita fantasi bersifat fiktif, ya. Fiktif maksudnya bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi atau modifikasi. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Joko Lelono memberikan fantasi pada fakta kota Wulingi di Blitar, zaman Belanda, dan Gunung Kelut. 6. Menggunakan bahasa percakapan sehari-hari atau informal. Nah, penggunaan bahasa ini variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol pada cerita fantasi. Lalu, unsur-unsur cerita fantasi ada tema, latar, alur, tokoh dan penokohan, amanat, dan gaya bahasa. Untuk kali ini kita akan fokus mempelajari tema, latar, alur, tokoh, dan penokohan. Tema merupakan pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Contoh, pada saat yang sama peri kecil muncul sambil mengucurkan air mata. Dia mengaku bersalah dengan apa yang diperbuatnya. Dia sudah berbohong dan menuduh orang lain melakukan perbuatan jahat. Semua peri di negeri Fantasia merasa geram kepada peri kecil tersebut. Untungnya, Ratu Peri menenangkan mereka dengan lembut. Kutipan cerita fantasi tersebut mengangkat tema kejujuran. Walaupun peri kecil sudah melakukan kesalahan, peri kecil tersebut jujur, menyampaikan apa yang dia lakukan. Kemudian latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Contoh, mendekati perkebunan tebu tersebut, perasaanku masih biasa-biasa saja. Nah, ketika sedang berada di tengah-tengah perkebunan itulah, sayup-sayup aku mendengar suara memanggilku. Mas, 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 berulang-ulang. Aku kemudian menoleh ke belakang, ke samping kiri, kanan, dengan setengah panik untuk mencari asal suara tersebut. Ketika aku menoleh ke depan samping kanan, di kegelapan malam, tampak seorang wanita tua renta dengan rambut putih panjang terurai tengah memanggilku dengan sebutan Mas. Latar tempat cerita tersebut adalah
di tengah perkebunan. Latar waktu cerita tersebut adalah malam hari dan latar suasananya menakutkan. Kemudian alur ini merupakan susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Nah, jenis alur ini ada 3. 1. Alur maju. Ini menceritakan dari awal hingga akhir. Jadi susunan peristiwanya itu runtut dari awal hingga akhir cerita. 2. Alur mundur atau flashback. Cerita ini dimulai dari akhir menuju ke awal. Kemudian 3, alur campuran. Berarti ini menggunakan alur maju dan alur mundur. Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh itu merupakan para pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Tokoh ini bisa tokoh utama dan tokoh sampingan. Lalu penokohannya itu merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter atau sifat tokoh-tokoh. Ya, kawan belajar, saatnya kita menonton sebuah cerita. Simaklah video cerita fantasi berikut dengan seksama. Saya mohon kawan belajar menyimak video dengan baik. Pensil kecil ajaib. Noah keluar dari bus sekolahnya dan menjejak jalan. Di kota kecil tempat tinggalnya, ia tidak pernah menduga ini akan jadi hari terane dalam hidupnya. Ia sedang berjalan di trotoar perempatan saat ia melihat seorang pria tua gemetar kedinginan dan tampak kelaparan dan meminta-minta makanan dengan sopan. Tolong aku, sudah 2 hari belum makan. Bisa sisihkan sesuatu untuk kumakan? Noah merasa kasihan pada Pak Tua itu. Jadi ia pergi ke toko terdekat, membeli makanan, dan juga sebotol air untuk orang tua itu. Ia memberikan uang yang telah ia tabung untuk membeli kotak pensil baru pada penjaga toko. Tak lama kemudian, ia kembali ke Pak Tua itu. Nah, ini untuk Bapak. Wah, terima kasih nak. Kupikir aku akan mati kelaparan. Kau baik hati sekali. Setelah makan dan minum air yang dibelikan Noah untuknya, ia mulai merasa lebih segar dan menatap Noah dengan semangat. Aku sudah lama mencari orang yang baik hati. Aku percaya pencarianku ini usai hari ini. Noah bingung saat mendengarnya. Jadi ia bertanya pada Pak Tua dengan sopan. Apa maksud Bapak? Pak Tua lantas meraih ke dalam tasnya dan mengeluarkan sebuah kotak antik. Ia terlihat tenang dan hikmat saat ia membukanya. Untuk memperlihatkan isinya, di dalamnya ada sebatang pensil yang amat tua yang berpendar bagai bintang kecil. Noah terpukau oleh itu. Tiba-tiba, Pak Tua cepat-cepat menutup kotak karatan itu dan menyerahkannya pada Noah sambil berkata, Noah, ya, aku tahu namamu karena aku seorang penyihir. Aku sudah lama berkelana mencari anak laki-laki seperti dirimu yang bersedia mengesampingkan keinginannya sendiri untuk menolong orang lain. Kini kau dapat membantu orang lain dengan pensil ajaib ini. Gambar saja apapun yang kau inginkan, dan itu akan muncul di hadapanmu seketika. Oh, wow! Terima kasih Pak Penyihir. Kini aku dapat menolong orang-orang yang membutuhkannya kapanpun aku mau. Ini hebat. Terima kasih banyak. Ingat saja 2 hal ini.
Jangan beritahukan rahasia ini pada siapapun. Kalau tidak, mereka mungkin akan merampas itu. Dan yang kedua, kalau kau butuh aku, kau tinggal menggambar diriku, dan aku akan hadir dalam sekejap. Jangan khawatir, aku akan ingat pesan Bapak. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, si penyihir menghilang, dan Noah dengan semangat melanjutkan perjalanan pulang. Noah tak sabar lagi ingin mencoba pensil ajaibnya. Jadi, ia menggambar kue, dan kue itu muncul seketika di depannya, di atas piring perak. Keesokan harinya, ia mulai menolong setiap orang yang dilihatnya yang membutuhkan sesuatu. Ia sedang berjalan saat ia melihat petugas bel yang kelelahan dari hotel. Mencoba, tapi gagal mengangkut koper berbentuk aneh dan amat berat. Jadi, untuk menolong si pria muda itu, Noah menggambar sebuah kereta bagasi untuknya untuk meringankan beban beratnya itu. Lalu, ia melihat seorang gadis kecil yang bertelanjang kaki, dan tak seorang pun peduli. Tapi Noah iya, dan ia menggambar sekeranjang makanan, juga sandal yang nyaman untuknya. Lalu ia melihat sekelompok gelandangan menggigil di jalanan yang keras dan dingin. Jadi, ia menggambar rumah-rumah kecil tapi indah untuk mereka tinggali. Begitulah cara Noah menolong orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, saat ia menolong seorang pria miskin, si wali kota yang egois dan serakah melihat anak yang baik hati dan suka menolong itu. Si wali kota juga melihat cara Noah memunculkan semua benda-benda itu dengan pensil sederhana tapi ajaib. Keesokan harinya, si wali kota memerintahkan polisi untuk menangkap Noah karena menggunakan sihir secara ilegal untuk kaum papa, karena ia baru membuat peraturan bahwa sihir hanya bisa digunakan untuk orang-orang kaya saja. Polisi menemukan Noah menggunakan pensil ajaibnya. Disaksikan semua orang, dia membantu orang-orang yang kurang beruntung. Mereka menangkap Noah di tempat dan menggiringnya ke hadapan wali kota yang berkata, Noah, kulihat kau menolong orang-orang sakit, kelaparan, gelandangan, dan miskin. Kini kau harus menolongku. Gambar untukku yang kuinginkan. Pohon yang menghasilkan buah-buah dari emas murni. Pak, dengan segala hormat, saya hanya menolong orang-orang miskin dan berkebutuhan. Dan Bapak tidak miskin ataupun berkebutuhan. Itu bukan permintaan, Noah. Aku memerintahkanmu untuk melakukannya. Maaf, Pak Wali Kota, tapi saya tidak bisa melakukan ini. Kalau begitu, bersiaplah untuk dihukum berat. Si wali kota lantas menyuruh para pembantunya merebut pensil ajaib dari Noah. Seorang polisi berhasil merebutnya dan memberikannya pada wali kota. Kini wali kota mulai menggambar pohon berbuah emas. Itu gambar yang bagus, berwarna-warni dan detil. Tapi sihir pensil itu tidak berfungsi. Ia lalu menyerahkan kotak pensil itu pada si polisi yang juga mencoba, tapi gagal pula untuk mewujudkan apa yang telah dia gambar di atas kertas yang baru. Si polisi berkomentar pada wali kota. Saya rasa pensil ini tidak mau menuruti perintah kita, Pak. Dia hanya mengenali tangan Noah. Jadi, hanya anak itu yang bisa memenuhi keinginan Anda, Pak Wali Kota. Si wali kota serakah murka. Noah, aku minta untuk terakhir kalinya. Apa kau akan menggambar pohon berbuah emas untukku atau tidak? Pilih kata-katamu dengan bijak, atau itu akan jadi kata terakhirmu. Noah anak yang pemberani. Tapi di titik ini, ia hanya ingin mengakhiri kekacauan ini. Jadi ia bilang, ia akan menggambar sesuatu dan si wali kota menyerahkan pensil ajaib itu padanya. Noah lantas menggambar seorang pria tua. Seketika itu, si penyihir yang telah memberi anak cerdik dan baik hati itu pensil ajaib datang menolong Noah. Begitu ia muncul, Pak Tua mengubah polisi-polisi itu menjadi kucing dan berkata,
Jangan coba-coba menyalahgunakan sihir pensil ini demi kepentingan serakamu, wali kota. Kalau tidak, kau akan jadi yang berikutnya menjilat ekor sendiri. Si wali kota amat ketakutan dan gemetar. Lalu Pak Tua menasihati si wali kota agar tak serakah dan egois. Si wali kota menyadari kesalahannya dan meminta maaf pada Noah dan si penyihir itu. Keesokan harinya, si wali kota memberi penghargaan pada Noah atas perbuatan baik dan suka menolongnya. Disaksikan seluruh warga kota. Noah lantas terus menolong orang-orang yang kurang beruntung dan hidup dengan bahagia. Selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langgan. Baik, kawan belajar, itu tadi sebuah cerita fantasi yang berjudul Pensil Kecil Ajaib. Ya, kawan belajar, Bu Risa meminta kawan belajar untuk menyiapkan alat tulisnya karena Bu Risa sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kawan belajar. Tolong siapkan dulu ya alat tulisnya. Ya, sedikit evaluasi dari Bu Risa. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tolong dicatat di buku tulismu. Kemudian dijawab ya. Apa keajaiban yang terdapat pada cerita tersebut? Ya, keajaiban yang ada di cerita Pensil Kecil Ajaib itu apa? Tolong ditulis. Pertanyaan 2. Apa tema cerita fantasi tersebut? Pertanyaan 3. Jenis alur yang digunakan pada cerita tersebut adalah Pertanyaan 4. Bagaimana watak tokoh Noah dan Pak Wali Kota? Pertanyaan 5. Apakah cerita tersebut menggunakan latar lintas waktu? Ya, silakan kawan belajar tulis jawabannya di buku tulis kalian. Pertanyaan 1. Apa keajaiban yang terdapat pada cerita tersebut? Jawabannya, keajaiban yang terdapat pada cerita tersebut yaitu A. Menggambar menggunakan pensil ajaib dapat membuat gambar menjadi kenyataan. B. Polisi disihir menjadi kucing. Pertanyaan 2. Apa tema cerita fantasi tersebut? Jawabannya, tema cerita fantasi tersebut adalah tolong-menolong dan menghindari sikap serakah. Pertanyaan 3. Jenis alur yang digunakan pada cerita tersebut adalah? Jawabannya, jenis alur yang digunakan pada cerita tersebut adalah alur maju, karena ini rangkaian peristiwanya itu menceritakan dari awal sampai akhir cerita. Tidak ada yang kilas balik ke masa lalu, itu tidak ada. Itu terjadi di satu waktu ya, Nak. Jadi ini merupakan alur maju. Kemudian pertanyaan 4, bagaimana watak tokoh Noah dan Pak Wali Kota? Watak tokoh Noah adalah suka menolong dan pemberani.
Lalu, watak Pak Wali Kota adalah egois dan serakah. Ya, hal ini dibuktikan pada cerita tersebut, Noah itu suka menolong orang-orang yang berkebutuhan. Dan Noah itu berani menghadapi Pak Wali Kota yang Pak Wali Kota itu memiliki sifat yang tidak baik. Kemudian Pak Wali Kota ini egois dan serakah karena Pak Wali Kota ini hanya ingin keinginannya itu dituruti terus, gitu ya. Pertanyaan 5. Apakah cerita tersebut menggunakan latar lintas waktu? Cerita tersebut tidak menggunakan latar lintas waktu karena terjadi pada masa yang sama. Di sini Noah, si tokoh ya, tidak menggunakan lintas waktu. Dia tidak pergi ke masa depan, dia tidak pergi ke masa lampau. Jadi ini menggunakan masa yang sama, tidak lintas waktu. Gitu ya. Ya, itu tadi sedikit evaluasi dari Bu Risa, pertanyaan-pertanyaan seputar video cerita fantasi yang berjudul Pensil Kecil Ajaib. Semoga dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kawan belajar dapat memahami unsur-unsur cerita fantasi dan ciri-ciri cerita fantasi. Ya, sampailah pada akhir pembelajaran kita hari ini. Pada intinya, hari ini kita belajar mengenai ciri-ciri cerita fantasi dan unsur-unsur cerita fantasi. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh kawan belajar yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Risa berikan dapat bermanfaat bagi kawan belajar semua. Terima kasih, kerja yang bagus. Sampai jumpa.